Berita Sumsel 24 jam hari ini. Setelah berjalan sepekan, temu teater mahasiswa Nusantara ke-18 di Taman Budaya Sumatera Selatan, Jakabaring, Palembang akhirnya resmi ditutup. Penyelenggaraan kegiatan seni teater di tengah keterbatasan dana dan dampak pandemi COVID-19 oleh UKMK Seni Budaya Teater Arafah UIN Raden Fatah Palembang itu mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera Selatan yang disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aufa Sahrizal. UKMK Seni dan Budaya Teater Arafah UIN Raden Fatah Palembang bersyukur telah sukses menjadi tuan rumah temu teater mahasiswa Nusantara ke-18 di Taman Budaya Sumatera Selatan 10 hingga 16 Desember 2021. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan Aufa Sahrizal Sarkomi mengatakan, kegiatan temu teater mahasiswa Nusantara ke-18 patut diapresiasi dengan penghargaan setinggi-tingginya, sebab meski dalam keterbatasan namun teater Arafah mampu mempertemukan para generasi milenial se-Nusantara. Alhamdulillah, jadi saya sangat mengapresiasi atas ide dari adik mahasiswa, khususnya dari mahasiswa UIN ya, Raden Fatah Palembang. Mereka sudah menciptakan sebuah kegiatan yang sangat positif, mempertemukan para mahasiswa, khususnya para mahasiswa yang berkecimpung di dunia teater, di mana di sini saya dengar ada 17 provinsi yang hadir dalam acara temu teman atau temu kangen para mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam teater di perguruan tinggi mereka masing-masing, dan Sumsel adalah tuan rumah yang ke-18. Nah, insya Allah nanti tahun depan yang akan terjadi lagi di Jambi. Yang jelas kesan yang saya dapatkan adalah ini sebuah pertemuan yang sangat positif yang memang patut kita hargai dan kita dukung. Oleh karena itu kami dari Dinas Budaya Pariwisata dan saya didampingi oleh Pak Konsul sebagai staf khusus Gubernur bidang kebudayaan, ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat positif yang memang harus kita dukung. Dan dengan segala keterbatasan adik-adik mahasiswa masih mampu mempertemukan para generasi milenial se-Indonesia, se-Nusantara di Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Sementara itu, Ketua Panitia Rezi Prayuda menuturkan, pertemuan silaturahmi ini melibatkan sekitar 130 mahasiswa yang berasal dari 17 provinsi se-Indonesia. Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan ini sendiri menjadi ajang pertunjukan pementasan teater, panggung apresiasi, karnaval budaya, serta bazar seni. Kegiatan ini sudah berjalan 1 hari dan hari ini closing dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 16 Desember 2021. Ji, ada berapa peserta Ji yang ikut Ji? Untuk peserta teman-teman ini sendiri itu sudah yang berpartisipasi ada kurang lebih 17 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk itu ada dari Aceh, dari Pulau Sumatera itu dari Aceh, Medan, Riau, Padang, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Reporter Sri Devi, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, menjelang akhir tahun 2021 dan menyambut datangnya tahun 2022, keluarga besar Harian Umum Palembang Express, palpres.com dan Palpres Official menggelar rapat evaluasi dan proyeksi tahunan. Dalam rapat tersebut dirumuskan sejumlah program yang bakal dijalankan semua jajaran untuk meningkatkan eksistensi dan kesejahteraan Palembang Express. Suasana penuh keakraban dan canda tawa mewarnai rapat evaluasi 2021 dan proyeksi 2022 Harian Umum Palembang Express di ruang pertemuan lantai 2 Geraha Pena Jalan Kolonel Haji Barlian KM 6,5 Palembang. Untuk mencairkan suasana, agenda rapat diselingi dengan games menarik dan pengundian door prize bagi karyawan yang beruntung mendapatkan hadiah uang tunai dan sejumlah bingkisan menarik. Rapat tersebut dihadiri Komisaris PT CMPE Haja Muwarni, Direktur Utama Haja Yunita Ayu, General Manager Tri Nurwanto, Manajer Keuangan Dimas Murdani, Pemimpin Redaksi Muhammad Iqbal, Manajer SDM dan Umum Sulistia Warman, Manajer Pemasaran Agus Mawandi, Manajer Iklan Ella Sulistiana, seluruh wartawan dan Kabupaten se-Sumatera Selatan dan para pegawai dari semua divisi.
Pemimpin redaksi Muhammad Iqbal menuturkan, meski belum signifikan, namun secara omset harian umum Palembang Express masih dinilai baik. Hal ini justru memacu semangat untuk proyeksi 2022 mendatang. Keluarga besar harian umum Palembang Express dan palembangexpress.com serta YouTube channel Pak Pers Official, tujuannya kita menggagas rencana-rencana apa saja yang bisa kita lakukan di tahun mendatang setelah mengevaluasi yang sudah kita lakukan di tahun-tahun kemarin. Samping itu kita juga mengedepankan memupuk semangat kebersamaan dan kesolidan mencapai targetan proyeksi 2022. Rapat juga ditutup dengan pemberian reward kepada karyawan berprestasi. Tidak hanya yang memiliki omset terbesar, juga memberikan penghargaan kepada karyawan terbaik berupa logam mulia emas batangan. Hal ini diharapkan dapat memacu semangat para karyawan untuk menunjukkan prestasi lebih baik lagi. Reporter dan juru kamera tim palpres.com. Bismillahirrahmanirrahim. Palembang Express. Dan siapa kita? Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meluncurkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan pekan lalu. Gerakan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih produktif dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tanpa harus membeli. Gubernur Sumsel Haji Herman Deru pekan lalu melaunching gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP. Gerakan ini memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat di Sumsel menjadi masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Tidak dapat dipungkiri, kebutuhan pangan menjadi pengeluaran terbesar dalam keluarga. Sementara harga kebutuhan bahan pokok ini tidak selalu stabil, bahkan cenderung naik. Padahal kebutuhan-kebutuhan pangan ini dapat diproduksi sendiri di rumah tanpa harus membeli. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengungkapkan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 12%. Sementara Sumatera Selatan kaya akan sumber daya alamnya. Melalui gerakan ini, Deru mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Ubah mindset dari biasanya membeli, kini memproduksi sendiri. Karena sejatinya masyarakat Sumsel ini mampu menghasilkan sendiri kebutuhan pangannya. Deru optimis jika GSMP ini dapat diterapkan, angka kemiskinan di Sumsel dapat ditekan dan muaranya pada kesejahteraan masyarakat. Menginisiasi ini dari Biro Humas Protokol ingin menyamakan persepsi dengan para wartawan insan pers bahwa gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu perubahannya di mindset, bukan hanya sekedar harfiah yang cabai ini bukan itu bagian dari tahapan, tapi perubahan mindset dari jiwa pembeli menjadi jiwa penghasil, dari jiwa konsumtif menjadi produktif, itu yang paling esensial dari gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Sedangkan Ketua Pelaksana GSMP yang juga Asisten 2 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumsel, Dr. Ekowati Retnaningsi SKM MKes mengungkapkan, tahap pertama GSMP ini difokuskan pada pemenuhan pangan keluarga. Dalam GSMP untuk keluarga yang miskin akan diberikan bantuan paket-paket terdiri dari sumber protein yaitu benih ikan dan dibagikan tong untuk memelihara ikan. Diberikan pangannya dan juga aeratornya. Jenis protein lainnya yaitu dibagikan ayam kampung petelur yang selanjutnya dapat dibudidayakan di rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sehingga yang tadinya membeli kini bisa memproduksi. Kemudian bantuan bibit pangan dan buah-buahan seperti bibit cabai, sayur mayur yang bisa ditanam sendiri di rumah dan dapat menghasilkan untuk dikonsumsi sehari-hari. Sumber pendanaan dari GSMP ini berasal dari dana Corporate Social Responsibility dari berbagai perusahaan, diantaranya Bank Mandiri, Bank Sumsel Babel, PT Pusri, Gapki, dan Gapkindo. Untuk pendistribusian bantuan ini melibatkan berbagai pihak terkait yang berada di tingkat kabupaten kota. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Herviadi bersama anaknya Alvero yang berusia 3 tahun hilang di Sungai Lematang.
Hilangnya ayah dan anak ini setelah terjatuh dari jembatan gantung Kampung 2 Desa Tanjung Raman, Kabupaten Muara Enim. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tenggelam selama 2 hari. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan 2 korban yang tenggelam di Sungai Lematang Ahad kemarin. Korban yang diketahui ayah dan anak ini ditemukan sudah kondisi meninggal dunia. Seperti diketahui, korban bernama Herfiadi dan anaknya yang masih berusia 3 tahun, Alvero, terjatuh dari jembatan gantung Kampung 2 Desa Tanjung Raman Jumat kemarin. Kejadian berawal saat korban berpapasan dengan motor lain dan oleng. Anak korban yang masih berusia 3 tahun jatuh ke Sungai Lematang sehingga Herfiadi spontan terjun ke sungai untuk menyelamatkan anaknya. Namun kedua korban tenggelam terbawa arus yang cukup deras. Tim SAR yang melakukan pencarian akhirnya menemukan korban pertama bernama Herfiadi. 2 hari kemudian sekitar pukul 2:30 sore, korban ditemukan sejauh 1 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya, tim juga menemukan korban kedua bernama Alvero pada hari yang sama sekitar pukul 3:30 sore sejauh 46 km dari lokasi korban dinyatakan tenggelam, tepatnya di Kecamatan Gunung Megang, Muara Enim. Kepala Kantor Basarnas Palembang, Heri Marantika, mengatakan pencarian difokuskan dengan melakukan penyisiran permukaan sungai menggunakan perahu karet dan perahu sampan milik masyarakat. Sementara itu, Koordinator Rescue Damkar Muara Enim Edi Ramlan menambahkan, kendala selama pencarian selain arus sungai yang deras, keruhnya air sungai serta kencangnya angin menjadi kendala tersendiri bagi tim dalam melakukan pencarian. Kesulitan visibility atau jarak pandang dari kekeruhan Sungai Lematang itu sangat-sangat pekat. Itu merupakan tantangan tersendiri di samping arus dan ya musim hujan, air demikian dalam, namun tidak menyurutkan semangat kami tim rescue. Sebelumnya, PJ Bupati Muara Enim Haji Nasrun Umar melihat langsung lokasi terjatuhnya ayah dan anak di Desa Tanjung Raman. PJ Bupati dan Ketua TP PKK juga menyempatkan diri mengunjungi istri dan keluarga korban untuk memberikan dukungan moral. Dirinya berharap keluarga untuk bersabar dan tawakal atas musibah yang terjadi. Nasrun meminta camat dan kepala desa setempat untuk memeriksa kelayakan maupun keamanan jembatan gantung serta mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati saat melintasi jembatan. Arahan saya kepada petugas di lapangan, tidak boleh ada kata menyerah, karena semua ini adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Kita hanya berusaha bagaimana caranya, berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia, tentu dengan tuntunan Allah, berusaha menemukan di mana posisi korban itu, dengan harapan tentu, walaupun apapun harapan itu, tentu ditemukan dalam keadaan selamat. Tapi kalaupun yang terburuk, saya sudah katakan, Innallah ma'as-sabirin. Kita memang harus diberikan ketawakalan dan kesabaran kepada musibah ini. Dan ada semua pun manusia di atas dunia ini yang mau terjadi atas musibah ini. Tetapi kita sebagai hamba Allah tentu dituntut untuk bersabar, karena inilah mungkin suatu makna bagi kita semua, bahwa kalau sudah ditakdirkan terjadi, ya akan terjadi. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Saya Sri Depi, sampai jumpa.